manusia akan hilang sisi kemanusiaannya karena dendam dan amarah itu tadi. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku mau melanjutkan rangkaian review karya-karyanya Eka Kurniawan, yaitu novel O. Nggak usah kaget karena judulnya emang cuma satu huruf, O. Dan aku lagi nggak bawa bukunya, jadi kebetulan waktu itu aku belinya itu, bukan beli, bacanya itu di Gramedia Digital. Jadi nggak sempat beli bukunya gitu, nggak sempat buat ngoleksi bukunya. Jadi ya hari ini aku nggak bawa bukunya sama sekali, nggak apa-apa lah ya. Mari kita langsung aja ke sinopsisnya. Cuman kalau misalkan kita lihat dari sinopsis yang ada di buku, sebenarnya itu sinopsisnya singkat banget. Cuman satu kalimat tentang seekor monyet yang ingin menikah dengan kaisar dangdut. Udah aja kayak gitu. Cuman yang kali ini mau aku sampaikan ke kalian adalah sinopsis yang udah aku buat sendiri. Oke, ini dia sinopsis novel O. Jadi ceritanya di hutan nun jauh di sana ada namanya Tan Rawakalong. Nah, di sana terdengarlah desas-desus di antara para kawanan monyet bahwa ada monyet yang bisa berubah jadi manusia, yaitu Armo Gundul. Tentang Kosasih yang merupakan kekasih monyet bernama O, dia ingin mengikuti jejak sang legenda, yaitu si Armo Gundul tadi. Kemudian dia pergi berkelana keluar dari Rawakalong. O sebenarnya segera menyusulnya meninggalkan Rawakalong. Namun, O malah bertemu dengan pawang monyet bernama Betalumur. O kemudian berlatih menjadi manusia bersama Betalumur di sirkus topeng monyet milik si Betalumur. Nah, suatu hari O melihat sebuah poster yang memuat foto kaisar dangdut. Kemudian O yakin bahwa kekasihnya Entang Kosasih adalah kaisar dangdut yang ada di poster tersebut. Semenjak saat itu, O semakin ingin menjadi manusia, bertemu kekasihnya, dan juga menikah dengan kekasihnya dalam wujud manusia. Sekarang kita ke review novel O. Novel O ini sebenarnya tebalnya itu menurut aku tuh sangat tebal karena lumayan ada 400 halaman. Sayang aku nggak ngerasain ketebalan fisik novel ini karena bacanya itu tadi yang udah aku sebutin di Gramedia Digital. Masuk ke kesan baca di awal-awal bab, awalnya tuh aku pusing sih sama alurnya. Soalnya alur ceritanya tuh dibuat mencolok sana, mencolok sini. Jadi kayak berupa kepingan puzzle gitu. Kepingan adegan para tokoh yang dibuat acak seperti puzzle yang nantinya disatukan seiring dengan kita membaca hingga menuju ke akhir. Nah, masuk ke bagian tengah novel, barulah kita akan menemukan benang merah di antara semua tokoh-tokoh yang disebutkan. Dan disinilah baru terasa serunya novel ini. Tokoh-tokoh yang ada di sini tuh nggak hanya monyet aja, tapi ada hewan lain juga, ada manusia, bahkan sebuah revolver. Iya, revolver, senapan. Penulis tuh ngebuat semua tokohnya tuh seolah hidup, bisa ngomong, punya pikiran. Meskipun itu hanya sebuah benda, meskipun itu hanya tembok gitu. Memang sehebat itu si penulisnya ini. Maka dari itu novel ini bisa dibilang berbentuk semi fabel. Uniknya terdapat hubungan yang akrab antara hewan dan manusia. Seperti Syekh dan burung kakak tua, babi dan Betalumur, terus juga ada anjing dan Rini Juwita. Penggalan cerita yang ada di buku ini yang paling aku suka banget antara lain cerita tentang burung kakak tua, tikus yang bisa memprediksi masa depan alias cenayang, dan Ibu Sanca. Seolah menjadi ciri khas novel garapan Eka Kurniawan, novel O pun menyajikan narasi yang brutal dan blak-blakan. Bahkan aku hampir mau muntah gitu karena baca adegan sadis tentang Rini Juwita. Secara keseluruhan sih novel ini seolah mempertanyakan sisi kemanusiaan si manusia itu sendiri. Kita juga tahu namanya manusia harus memanusiakan manusia lainnya kan, tapi di novel ini justru manusia akan hilang sisi kemanusiaannya karena dendam dan amarah itu tadi.
Dan semua tokoh hewan di sini justru memperlihatkan sisi yang jauh lebih baik daripada si manusia itu sendiri. Mirisnya di situ. Novel ini juga menyajikan sisi kompleksitas manusia tentang yang kuat dan yang lemah, makan dan dimakan, berjuang dan menyerah, mengikuti dendam atau berdamai dengan diri sendiri. Semua itu jadi satu. Balik lagi ke plot, meski lompat-lompat dan perlu kerja ekstra buat nyusun puzzle adegan, novel ini tetap mampu menyihir pembaca dan membuat pembaca membacanya sampai akhir. Aku sebagai pembaca merasakan kengerian, sarkasme, juga humor selama ngebaca buku ini. Novel ini akan aku rekomendasikan bagi teman-teman yang suka sama novel dengan kisah binatang di dalamnya, karena novel ini menyajikan pemikiran yang tidak biasa dari sudut pandang hewan, bahkan benda, contohnya revolver tadi. Cuman yang perlu kalian ketahui adalah bahasanya memang belak-belakan dan cenderung agak kurang bisa diterima oleh banyak orang. Termasuk kalau misalkan kalian nih udah pernah baca Cantik Itu Luka, itu ya kurang lebih memang begitu, dan memang narasinya tuh belak-belakan banget lah. Bisa dibilang belak-belakan banget, sampai ke adegan-adegannya pun dibikin gamblang banget gitu. Tapi yang memang itulah ciri khasnya dari novel-novel Eka Kurniawan, dan kalau aku pribadi sih aku suka. Jadi kalau misalkan kalian memang suka dengan Cantik Itu Luka dan pengen baca novel Eka Kurniawan yang lainnya selain yang Cantik Itu Luka, Lelaki Harimau, atau Dendam Dendam Rindu Dibalas Tuntas, apa sih judulnya, lupa, pokoknya itulah ya yang kemarin diadaptasi ke film, kalian pasti akan suka novel OO ini. Oke, paling kayak gitu aja review kali ini, singkat banget ya. Mungkin sekitar 7 menitan jadinya, walaupun di sini hampir 10 menit. Thank you banget yang udah nontonin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.